Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semuanya, jumpa lagi kita di Ekonomika Channel. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal OSN Ekonomi tingkat Kabupaten Kota tahun 2024, di mana kegiatan OSNK-nya sudah selesai dalam 2 minggu yang lalu. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas soal-soal tersebut. Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, untuk mendukung channel ini lebih berkembang lagi ke depannya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Namun perlu juga disampaikan jika nanti di dalam pembahasan ada materi yang sifatnya miskonsepsi atau mungkin ada jawaban yang berbeda dengan teman-teman semuanya, silakan diketik di kolom komentar. Pada video kali ini kita akan coba bahas beberapa soal saja. Soal yang pertama, which of the statement is true? A. Holding cash over time is costly. The value of cash will decrease. B. Cash is a secure investment. There is no risk. C. When there is inflation, the return to cash is positive. D. Holding cash is the best decision you can ever make. E. Cash is the best investment, so put your money on cash. Jadi di mana dalam soal ini mana kalimat ini yang benar? Yang A, menahan uang tunai selama dalam waktu tertentu ya, overtime, is costly. Ini memiliki biaya. The value of cash will decrease. Nilai uang itu akan turun. Ini rasanya benar ya. Jadi kalau kita memegang uang dalam jumlah kas dalam waktu yang lama, ini nilai uangnya akan berkurang begitu. Yang B, uang tunai adalah investasi yang aman, tidak ada risiko. C, ketika terjadi inflasi, pengembalian uang kas itu bersifat positif. Yang D, memegang uang tunai adalah keputusan terbaik yang pernah Anda buat. E, uang tunai adalah investasi terbaik. Jadi letakkan uangmu dalam bentuk uang tunai. Jadi kita akan analisis dari masing-masing soal ini berkaitan mana kalimat atau ya opsinya yang benar dan mana yang salah. Kita lihat dulu yang pertama. Memegang uang tunai dalam jangka waktu tertentu ini akan mempunyai biaya ya. Kenapa? Karena uang tunai ketika itu dipegang dalam jumlah yang lama, nilainya akan berkurang. Kenapa? Karena ada unsur inflasi begitu. Jadi menyebabkan daya beli dari mata uang itu semakin berkurang. Maka yang A lebih realistis ya. Maka untuk option yang A benar. Oke, kita lihat dulu yang B. Cash is a secure investment. Uang kas adalah investasi yang aman, tidak ada risikonya begitu. Nah, untuk option yang B ini, uang tunai ini bukanlah investasi yang aman secara mutlak begitu. Kenapa? Karena uang tunai tidak menghasilkan keuntungan dan nilainya akan turun akibat adanya inflasi. Begitu. Untuk yang B berarti kurang pas begitu ya. Kemudian yang C, when there is inflation, ketika terjadi inflasi, the return to cash is positive. Saat terjadi inflasi, ya nilai uang itu positif. Atau dengan bahasa lain, ketika inflasi naik, maka nilai uang akan naik. Sebaliknya malahan gitu ya. Ketika terjadi inflasi, maka nilai uang itu akan turun. Atau dengan bahasa lainnya bahwa kemampuan atau daya beli dari mata uang tersebut akan berkurang. Jadi daya beli dari uang tersebut akan menurun. Harusnya negatif begitu. Maka untuk yang C juga tidak benar. Yang D, holding cash is the best decision you can ever make.
memegang uang kas adalah keputusan terbaik ya yang pernah kamu lakukan begitu. Artinya di sini bahwa ini sebenarnya tidak selalu benar begitu ya. Dan bahkan ketika memegang uang tunai dalam jumlah yang banyak dan waktu yang lama, ini bukan keputusan yang terbaik karena ada unsur inflasi menyebabkan nilai mata uang itu akan semakin berkurang. Berarti yang D pun juga kurang pas. Yang E, uang adalah investasi terbaik. Jadi letakkan uangmu dalam bentuk uang tunai. Jadi seperti yang di atas tadi bahwa ini kalimatnya tidak sepenuhnya benar begitu ya. Kenapa? Karena ada unsur inflasi ketika kita menginvestasikan langsung berupa uang tunai. Alangkah baiknya diinvestasikan dalam bentuk yang lain seperti beli tanah, saham dan lain-lain. Oke, maka untuk soal yang pertama ini jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan soal yang kedua. Ardi, Mina, dan Jaka menginginkan area bermain anak di lingkungan tempat tinggal mereka. Pihak RW sedang mempertimbangkan untuk memasang peralatan bermain di wilayah mereka. Ardi menilai peralatan itu seharga Rp1.500.000, Mirna seharga Rp1.000.000, dan Jaka seharga Rp1.000.000. Biaya peralatan dan jasa pemasangannya ya, jasa tenaga kerja pemasangannya itu sebanyak Rp3.000.000. Jika hanya Andi, Mina, dan Jaka yang menghargai peralatan tersebut, apa yang harus dilakukan oleh RW? A. Pasang perlengkapan taman bermain karena masyarakat menginginkan area bermain. B. Jangan memasang peralatan bermain karena biayanya lebih besar daripada manfaatnya. C. Pasang peralatan bermain karena manfaatnya lebih besar daripada biayanya. D. Jangan memasang peralatan bermain untuk mencegah masalah tragedi of the common jika digunakan secara berlebihan. E. Pasang peralatan bermain jika nilai yang diberikan oleh ketiga warga tersebut turun di bawah Rp3.000.000. Nah, jadi di soal ini yang menjadi pertanyaan, apakah yang harus dilakukan oleh pihak RW berkaitan dengan adanya permintaan untuk penyediaan peralatan bermain anak. Nah, kita ketahui di sini bahwa RW dalam mengambil keputusan ini harus berdasarkan pada beberapa pertimbangan ya. Dalam hal ini karena di sini ada manfaat yang dirasakan oleh masyarakat yaitu Ardi, Mirna, dan Jaka, dan juga di samping itu ada juga biaya yang harus dikeluarkan. Artinya RW dalam hal ini harus mempertimbangkan bagaimana manfaat yang diperoleh dan berapa biaya yang harus dikeluarkan. Nah, kita lihat yang A. Pasang perlengkapan taman bermain karena masyarakat menginginkan area bermain. Ini bisa jadi jawabannya ya benar ya. Tetapi dalam hal ini harus mempertimbangkan juga bagaimana unsur yang tadi, manfaat dan biaya yang dikeluarkan untuk memasang peralatan bermain begitu. Maka untuk yang A ini belum bisa dijadikan sebagai jawaban yang benar karena tidak mengandung unsur biaya dan manfaat begitu. Maka jawaban yang A salah. Yang B, jangan memasang peralatan bermain karena biayanya lebih besar daripada manfaatnya. Coba kita lihat di sini bahwa manfaat yang dirasakan oleh Ardi, kemudian Mirna, dan Jaka, kalau kita jumlahkan 1.500.000 ditambah 1 juta, kemudian ditambah 1 juta, ini nilainya adalah 3.500.000. Kemudian biaya yang dikeluarkan adalah 3 juta. Jadi artinya bahwa manfaat yang dirasakan itu lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Maka untuk yang B jawabannya tidak tepat. Oke. C. Pasang peralatan bermain karena manfaatnya lebih besar daripada biayanya. Inilah jawaban yang benar ya. Jadi manfaatnya lebih besar daripada biayanya. Yang D. Jangan memasang peralatan bermain untuk mencegah tragedi of commons jika digunakan secara berlebihan. Ini
memang bisa menjadi masukan ya bagi RW, jangan memasang alat permainan itu supaya mencegah terjadinya tragedi of common begitu. Namun hal ini tidak memberikan bagaimana manfaat dan biaya yang dikeluarkan, maka untuk option yang D juga tidak tepat. Yang E, pasang peralatan bermain jika nilai yang diberikan oleh ketiga warga tersebut di bawah 3 juta. Jadi kalau seandainya di bawah 3 juta berarti manfaat yang dirasakan oleh masyarakat tentu berada di bawah daripada biaya. Artinya biayanya lebih besar daripada manfaatnya, maka juga tidak tepat. Maka untuk soal yang kedua ini jawaban yang lebih tepat adalah yang C. Jadi dengan cara memasang peralatan bermain karena manfaatnya lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Next, yang ketiga. Apa yang dimaksud dengan diversifikasi dalam investasi? A. Menginvestasikan semua dana ke dalam satu jenis aset saja. B. Menginvestasikan dana ke dalam berbagai jenis aset untuk mengurangi risiko. C. Mengambil risiko yang tinggi untuk memperoleh keuntungan yang besar. D. Menarik semua investasi saat pasar sedang tidak stabil. E. Mengabaikan faktor risiko dalam pengambilan keputusan investasi. Nah, diversifikasi ini adalah kata yang kalau kita artikan secara bahasanya, diversifikasi itu berarti adalah beragam atau bermacam-macam ya, atau dalam bentuk jenis-jenis yang banyak begitu. Jadi berkaitan dengan investasi berarti investasi dalam berbagai jenis aset begitu. Nah, maka untuk yang soal ini jawaban yang lebih tepat adalah yang B ya, menginvestasikan dana ke dalam berbagai jenis aset untuk mengurangi risiko. Inilah yang disebut dengan istilah diversifikasi dalam investasi. Jadi investasi itu tidak hanya dalam satu bentuk aset saja. Misalnya tidak hanya dalam bentuk saham saja dari bentuk-bentuk yang lain begitu ya, beli tanah, beli omset-omset yang lain dan sebagainya. Jadi untuk soal ini jawaban yang lebih tepat adalah yang B. Diversifikasi dalam investasi mengartikan bahwa menginvestasikan dana ke dalam berbagai jenis aset untuk mengurangi risiko. Oke, soal yang selanjutnya. Berikut adalah faktor-faktor yang akan menggeser kurva supply ke kanan ya. Jadi kurva supply bergeser ke kanan disebabkan oleh faktor-faktor apa saja ya. Kita gambarkan dulu kurva supply-nya. Nah, kurva supply bergeser ke kanan atas ya. Jadi kalau kurva supply bergeser ke kanan atas berarti jumlah barang yang diproduksi itu berarti semakin banyak begitu. Apa penyebabnya? Nah, untuk menjawab soal ini kita review dulu materi berkaitan dengan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kurva supply ya. Jadi dalam hal ini kurva supply-nya adalah mengalami pergeseran ya. Jadi, apa saja faktor yang mempengaruhi pergeseran? Itu adalah semua faktor yang mempengaruhi penawaran kecuali harga barang lain, kecuali harga barang itu sendiri ya. Nah, apa saja bentuknya selain dari harga barang itu sendiri? Bisa jadi dalam bentuk biaya produksi, bisa jadi dalam bentuk teknologi, kemudian jumlah produsen, kemudian adalah bentuk bencana alam, kemudian ada dalam bentuk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
Oke. Nah, kita coba lihat dari yang option yang A. A. Pekerja yang setuju dibayar dengan biaya yang lebih murah karena menyadari keberadaan teknologi yang lebih canggih. Nah, ini merupakan salah satu penyebab bergesernya kurva ke kanan. Kenapa demikian? Karena dengan murahnya biaya atau upah tenaga kerja, berarti biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan semakin sedikit begitu. Oleh karena itu, perusahaan bisa memperbanyak produksi yang dihasilkan. Atau dengan bahasa lainnya adalah karena ada teknologi yang canggih. Dengan semakin canggihnya teknologi, maka semakin banyak barang yang diproduksi, semakin banyak barang yang dihasilkan, maka semakin banyak pula barang yang diperdagangkan. Artinya penawarannya semakin banyak, maka kurva akan bergeser ke kanan. Berarti untuk yang option yang A itu benar. Ya, mempengaruhi atau menyebabkan bergesernya kurva penawaran ke kanan. Yang B, harga bahan baku semakin murah karena tingginya supply bahan baku. Harga bahan baku itu nanti perginya ke biaya ya. Jadi harga bahan baku semakin murah, maka biaya pun juga semakin murah. Semakin murah biaya, maka produk yang dihasilkan bisa akan semakin lebih banyak begitu ya. Dengan demikian banyaknya jumlah barang yang dihasilkan akan menyebabkan produk yang dijual banyak dan produk yang berada di pasar banyak. Artinya kurva S-nya juga bergeser ke kanan. Berarti juga menyebabkan pergeseran ke kanan. C. Jumlah produsen semakin banyak karena tingginya permintaan konsumen. Ketika jumlah produsen semakin banyak, kurva S-nya juga bergeser ke kanan. Karena semakin banyak produsen, semakin banyak produk yang dihasilkan. Semakin banyak produk yang dihasilkan, maka jumlah barang yang ditawarkan juga semakin banyak. Maka S akan bergeser ke kanan. Oke. D. Research and Development ya, R&D, yang cukup mahal biayanya membuat teknologi kurang berkembang. Jadi kebalikan dari yang A tadi ya, teknologinya canggih, ini teknologinya kurang berkembang begitu ya. Jadi kalau B ya risetnya mahal, kemudian teknologinya kurang berkembang, otomatis produk yang dihasilkan tentu tidak banyak begitu ya. Artinya bahwa kurva penawaran atau S-nya akan bergeser ke kiri, dengan artian kata bahwa jumlah produk yang dihasilkan itu semakin sedikit dengan mahalnya biaya begitu ya. Oke, maka yang jawab untuk soal ini jawabannya adalah yang D. Yang E bagaimana? Tidak ada peluang mendapatkan laba dari sektor lain karena perekonomian lesu. Jadi ini menutup bahwa ketika tidak ada peluang pada sektor lain, maka dia akan fokus di usaha yang satunya, ya, usahanya saja begitu ya. Dengan artian kata bahwa mereka ingin mendapatkan laba yang tinggi, maka dengan demikian harus menambah produk yang dihasilkan. Dengan demikian, maka jumlah penawarannya akan semakin banyak. Kenapa itu terjadi? Karena mereka tidak berminat pada sektor lain. Karena sektor lain itu dikatakan bahwa tidak ada peluang untuk mendapatkan laba. Maka untuk yang E juga menyebabkan bergesernya kurva penawaran itu ke kanan. Oke. Maka untuk soal ini jawabannya adalah yang D. Research and Development yang cukup mahal biayanya yang membuat teknologi kurang berkembang. Soal selanjutnya. When a market is monopolistically competitive, a typical firm in the market to likely experience A. Positive profit in the short run and in the long run. B. Positive and negative profit in short run and zero profit in the long run. C. Zero profit in the short run and a positive or negative profit in long run. D. Zero profit in the short run and in the long run. E. Positive or negative profit both in the short run and in the long run. Nah, kita ketahui bahwa pasar persaingan monopolistik ya.
Ini kita perpendek aja, pasar persaingan monopolistik. Ciri-cirinya, pertama, perusahaan dalam jangka pendek atau short run-nya ini bisa mendapatkan yang namanya laba normal. Atau ada juga yang nyebut ini sebagai zero profit-nya ya, laba normal ya. Kemudian dalam jangka pendek, perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik bisa mendapatkan rugi minimum, bisa juga mendapatkan laba maksimum. Atau bahasa lainnya, ini namanya labanya negatif ya, labanya negatif, ini labanya positif begitu. Ini perusahaan dalam jangka pendek. Perusahaan dalam jangka panjang, di mana pasar persaingan monopolistik dalam jangka panjang, ia hanya memperoleh laba normal saja. Laba normal atau di zero profit begitu ya. Nah, maka jawaban yang tepat di option yang ini adalah A, positive profit in short run. Betul. Jadi dalam jangka pendek dia mendapatkan laba positif. Benar, ada laba positif di sini. In the end, in the long run, dalam jangka panjang juga untuk jangka panjang hanya satu, yaitu labanya laba normal. Maka jawaban A tidak benar ya, atau kurang tepat. Yang B, positive and negative profit in short run. Dalam jangka pendek bisa labanya positif, bisa labanya negatif, benar. And zero profit in long run. Dalam jangka panjang dia mendapatkan zero profit, benar juga. Maka yang ini benar, ya inilah jawabannya. Kita coba cek dulu ya. C, zero profit in short run, benar. Zero profit dalam short run-nya ada. Positif or negative profit di long run. Nah, ini salah ya. Dalam jangka panjang labanya tidak lagi positif atau negatif, hanya laba normal saja. D, zero profit in short run, benar. And long run, benar juga ya. Oke, ini benar juga. Tapi kita lihat dulu ya. Nah, yang E, positive or negative profit in the short run and in the long run. Nah, ini jelas salah begitu ya. Nah, jadi ada dua opsi ya. Ada jawaban B, ada jawaban D. Untuk yang jawaban yang D, zero profit in short run, benar. Tapi tidak sekedar zero profit saja di dalam short run-nya. Ada rugi minimumnya atau yang negatif profitnya, ada yang positif profitnya. Ini berarti kurang lengkap begitu ya. Berarti ini kurang tepat. Maka untuk option ini jawabannya adalah yang B. Positive and negative profit in short run dan zero profit in long run. Oke, itu saja dulu pembahasan kita pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.